Halo Sobat Tani, kembali kita hadir dengan informasi berikut proses karantina untuk bibit jeruk nipis. Nah, sekarang kita lakukan unboxing untuk paket yang baru masuk, yaitu kurang lebih 50 pohon bibit jeruk nipis yang kita datangkan dari luar kota. Mudah-mudahan dalam paket ini semua bibit dalam kondisi baik dan bisa kita lanjutkan untuk proses karantina. Nah, teman-teman, inilah penampakan dari bibit yang kita bawa dari luar kota, kurang lebih 5 hari perjalanan via udara. Jadi masih bisa kita tolerir dan akan kita lakukan proses karantina di tempat kita. Teman-teman, bibit yang sudah kita terima ini akan kita lakukan perendaman kurang lebih 2 hari untuk mengurangi stres dari perjalanan kurang lebih 5 hari, tidak ada air dan matahari. Jadi kita rendam ke dalam satu ember yang berisi air bersih dan kita tempatkan di bawah naungan agar tidak terkena matahari langsung. Setelah hari ketiga, kita lakukan pergantian media atau menambah media tanah yang sudah kita campur dengan kompos dengan perbandingan 1:1 dan kita sirami dengan air yang sudah mengandung triko. Nah, setelah itu kita akan tempatkan kembali tanaman-tanaman ini di bawah naungan dengan sinar matahari kurang lebih 50% saja selama kurang lebih 2 hari. Nah, teman-teman, proses pemindahan ke media polybag ini harus kita lakukan hati-hati karena kita harus mengupas kulit atau bungkus pertama yang datang dari luar kota ini cukup terikat bagus ya, jadi harus hati-hati agar akar yang sudah ada tidak terganggu dan proses kehidupannya pun tidak terganggu ya. Kita hanya membuka secara pelan-pelan, kemudian nanti kita pindahkan ke polybag dan ditambah dengan media baru. Setelah nanti kita pindahkan ke dalam media baru, yaitu di dalam polybag, yang fokus perhatian kita pertama yaitu kecukupan air dalam penyiraman yang bisa kita lakukan pagi dan sore, serta pembatasan sinar matahari untuk tahap awal agar tidak lebih dari 50% selama kurang lebih 2 atau 3 hari ke depan. Jadi dalam proses karantina ini yang menjadi fokus perhatian kita yaitu kebersihan media, kemudian penyakit atau hama bawaan dari daerah asal, sehingga kita harus memperhatikan mulai dari media tanah, air maupun sinar matahari agar kelembapannya tetap terjaga. Tanaman-tanaman tadi yang sudah kita pindahkan ke dalam polybag, kemudian kita tempatkan lagi di bawah naungan kurang lebih 50% sinar matahari untuk memberikan penyesuaian kepada media dan situasi tempat yang baru. Setelah penyesuaian kurang lebih 2 hari di bawah sinar matahari 50%, kemudian tanaman sudah kita bisa di hari kelima kita tempatkan langsung ke matahari 100% ya, sebagai penyesuaian untuk tumbuh di media yang baru. Dengan tumbuhnya tunas-tunas baru itu mengindikasikan bahwa tanaman sudah bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru dan
suasana iklim yang baru ya. Dengan demikian kita bisa masuk pada proses berikutnya, yaitu melakukan perawatan dengan menggunakan insektisida maupun fungisida sebagai penanggulangan terhadap penyakit atau hama yang terbawa saat di tempat aslinya. Kemudian setelah kondisi tanaman sudah baik dan bagus pada hari kurang lebih 3 minggu ke depan, kita bisa melakukan pruning atau pemangkasan dahan ataupun daun-daun yang sudah mati. Nah, apabila pada umur 4 minggu atau 1 bulan berjalan, kondisi tanaman sudah fit dan tidak mengandung penyakit lagi, maka tanaman sudah bisa kita pindahkan ke tempat yang baru. Dengan demikian proses karantina sudah selesai. Inilah contoh tanaman yang sudah kita tempelkan ke kebun pembesaran. Pada rata-rata 6 bulan sudah bisa mulai berproduksi, dan ini bisa mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian bagi yang memulai ataupun yang sudah berjalan pada tanaman jeruk. Nah teman-teman, demikianlah proses karantina bibit jeruk nipis yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam tani.